Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu as-solihat birahmatihi yughfaru adh-dhunubu wal khati'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tes. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat rahmat karunia-Nya pada kita. Kita pastikan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan kita semuanya yang selalu istiqomah terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Masya Allah, ini pengajian kita luar biasa, banyak yang hadir. Sebagaimana biasa setiap Sabtu ke-3 kita akan atau mengkaji materi akidah. Ini pertemuan yang kedua insyaallah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu akidah, urgensi akidah, manfaat akidah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini kita membahas tentang tauhid insyaallah. Apa itu tauhid juga sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Nah, sekarang ini pembagian tauhid dan bagaimana memperkuat tauhid. Saya memakai buku, sengaja saya bawa buku ini. Bukunya namanya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, penjelasan akidah Tahawiyah. Diambil dari nama penulis kitab ini, namanya Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi. Siapa itu Imam At-Tahawi? Dia adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Salamah bin Salmah bin Abdul Malik Al-Azadi Al-Hijri Al-Masri At-Tahawi. Tahawi, Taha ini ada salah satu daerah di Mesir, salah satu kampung di Mesir. Jadi dia orang Mesir, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kitab ini termasuk kitab yang sangat terkenal dalam dunia Islam, khususnya terkait masalah akidah. Jadi kitab akidah yang sangat terkenal dalam dunia Islam itu salah satunya diantaranya adalah kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Diakui oleh semua mazhab, baik mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambali. Akidah Tahawiyah ini sudah menjadi standar pelajaran akidah dalam Islam.
Oleh karenanya saya pakai kitab ini sehingga bisa meliputi semua mazhab, semua aliran, kecuali aliran sesat ya. Jadi ini insya Allah bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini sudah diterjemahkan Bapak Ibu, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini terdiri dari 2 jilid. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih mendalam, silakan dibeli bukunya di toko-toko buku. Namanya Terjemah Aqidah Thahawiyah, mereka sudah paham. Bisa di toko Wali Songo, bisa di Gramedia, sudah dijual. Jadi penulisnya adalah Abu Ja'far At-Tahawi, adalah seorang mazhab Syafi'i. Beliau ini hidup wafat ya, beliau sudah wafat tahun 791 Hijriah, kurang lebih 800 tahun yang lalu. Jadi seumur dengan Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seumur dengan Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 792. Nama beliau adalah Al-Qadhi. Mohon maaf. Jadi At-Tahawinya ini wafat, At-Tahawinya sendiri sekalian, itu lahirnya tahun 239 Hijriah. 239 Hijriah. Terus bukunya ini disyarahkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Ali bin Ali Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi yang wafat tahun 792 Hijriah. Jadi beliau menulis buku ini sekitar tahun 300 Hijriah. Kemudian disyarahkan 791 Hijriah. Jadi berapa tahun tuh? Ya. Sekitar 600 tahun lebih ya. Nah, jadi beliau ini termasuk as-salaf, orang-orang terdahulu, Bapak sekalian. Jadi salah satu muridnya mazhab Syafi'i beliau, At-Tahawiyah. Nah, kita tidak menjelaskan lebih jauh siapa beliau. Yang jelas ini sudah diakui oleh dunia Islam insyaallah, kitab ini. Sekarang kita masuk pembahasan tentang tauhid. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, Bapak sekalian, bahwa at-tauhid huwa awwalu da'watir rusul. Tauhid adalah dakwah pertama umat para rasul terdahulu. Jadi tauhid itu adalah materi pertama dakwahnya para rasul. Makanya kita dulu di pesantren-pesantren, Bapak Ibu sekalian, pertama kali kita pelajari kalau pesantren itu ada namanya Jawahirul Kalamiyah, Jawahirul Kalam. Ini buku tipis sekali berbahasa Arab. Itu diajarkan waktu masih sanawiyah, kita diajarkan tentang akidah. Kemudian masalah sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat wajib bagi Allah. Itu diajarkan di SD, SMP, sanawiyah. Nah, yang pertama kali diajarkan itu kita masalah tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali yang diajarkan oleh Rasul kepada manusia adalah tauhid. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 59. Ini bagusnya kitab At-Tahawiyah ini, setiap dia menjelaskan ayat, setiap dia menjelaskan ayat atau hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ini bicara tentang Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya. Apa isi dakwahnya? Faqala ya qaumi ibudullah. Beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain
Dia selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Jadi dakwah pertama dan utama para nabi adalah tauhid. Begitu juga Nabi Hud alaihissalam, nabi yang datang setelah Nabi Nuh. Wa qala Hud alaihissalam liqaumihi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Berkata Hud kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian. Al-A'raf ayat 65. Begitu juga nabi setelah Hud alaihissalam, yaitu Nabi Saleh. Isi dakwanya juga sama. Wa qala Saleh alaihissalam liqaumihi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Redaksinya hampir sama semua. Sembahlah Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Syuaib alaihissalam. Ini semuanya dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 59 sampai ayat 85. Ini dakwah-dakwahnya para rasul tauhid, ada dalam surat Al-A'raf dari ayat 59 sampai 85. Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam juga berdakwah kepada kaumnya sama. I'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 36? Surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Ini enggak ada umat yang tidak diturunkan rasul. Pasti teman-teman. Pasti ada rasulnya. Makanya umat-umat itu tidak boleh, tidak bisa lagi menuntut Allah di hari kiamat. Kami enggak tahu Islam, enggak. Kami enggak tahu Allah, enggak bisa. Kami enggak menyembah Engkau ya Allah karena enggak ada yang ngajarin kami, enggak bisa. Kenapa? Karena setiap rasul sudah diturunkan, setiap kaum sudah diturunkan rasul, setiap umat sudah diturunkan rasul. Umat manusia akhir zaman ini rasulnya satu saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti nggak ada orang Amerika, orang Rusia, orang Cina protes sama Allah di hari kiamat. Kami nggak diturunkan rasul, sudah, yaitu Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh para ulama. Jadi setiap umat sudah diturunkan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah rasul itu satu, tauhid itu sendiri. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar kalian menyembah Allah dan menjauhkan taghut, sesembahan selain Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya banyak sekali. Terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan bahwa beliau salah satu rasul yang berdakwah kepada tauhid. Beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Hadisnya sahih banget karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i serta imam-imam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia." Bahasanya agak keras. Untuk memerangi manusia. Kenapa? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya satu, Pak. Tauhid, akidah. Kita udah jelasin kemarin, inti akidah adalah tauhid. Inti tauhid adalah iman
inti iman adalah yakin, keyakinan. Nggak ada gunanya tauhid kalau nggak yakin. Baik. Ini pengertian tauhid. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam tauhid ini, isi kandungan tauhid, kita akan mengkaji isi kandungan tauhid. Isi kandungan tauhid yang wajib kita pahami dan kita amalkan, serta kita jadikan sikap kita sehari-hari. Kita jadikan, kita pahami, kita amalkan, dan kita jadikan sikap kita sehari-hari. Baik, saya jelaskan 3 ini, kita pahami. Nggak bisa akidah itu dilakukan kalau nggak paham. Yang kedua, kita amalkan, kerjakan saja. Yang ketiga, kita jadikan sikap sehari-hari. Kita yakini dalam hati maksudnya. Sehingga hidup kita udah seperti itu, dicetak seperti itu. Akidah itu harus seperti itu, harus mencetak diri kita seperti warna tauhid itu. Nggak boleh paham doang kayak orang liberal. Orang liberal itu kalau bicara tauhid pintar, tapi kagak diamalin. Orang munafik itu kalau bicara tentang akidah tauhid paling pintar, debatnya paling pintar, ngomongnya paling pintar, tapi kagak masuk ke hati. Tapi ada juga orang dia ngamalin tauhid tapi nggak paham. Dia ngamalin tauhid, Pak. Dia nggak nyembah apa, cuma Allah SWT, tapi nggak paham bagaimana menyembah Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, itu nggak paham. Yang penting udah tauhid, nggak syirik, gitu aja. Nah, mestinya 3-tiganya paham, masuk ke dalam hati, jadi sikap sehari-hari. Ketiga, diamalin. Mestinya. Nah, apa itu inti tauhid tadi? Apa isi kandungan tauhid? Isi kandungan tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang kalau masuk Islam harus mengucapkan kalimat tauhid. Tauhid ini sering kita sebut kalimat tauhid, juga sering kita sebut dengan kalimat syahadat. Sebenarnya sama saja, kalimat syahadat dan kalimat tauhid sama saja. Syahadat itu ketika kita mengikrarkan kembali keislaman, syahadat. Tauhid adalah akidah keimanan itu sendiri. Tauhid ini, syahadat ada 2 macam, Bapak Ibu. Syahadat itu apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu namanya syahadat. Kesaksian terhadap tauhid. Setiap kita harus mengikrarkan kesaksian terhadap tauhid. Makanya kita ulang-ulangi dalam setiap sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Perhatikan, kalau kita menyembah Allah SWT pakai syahadat, asyhadu an la ilaha. Saya jelasin sendiri sedikit. Kenapa kita ada tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat. Itu diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi SAW bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Baik. Ketika bertemu Allah SWT, Allah mengucapkan salam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah. Salamnya kayak gimana? Bukan assalamualaikum. Salamnya itu sudah kita baca 9 kali sehari semalam dalam sholat fardu.
salamnya Nabi Muhammad ketika bertemu Allah pertama kali di Sidratul Muntaha, itu kita baca setiap sholat wajib 9 kali sehari semalam. Apa itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu salam Nabi Muhammad kepada Allah pertama kali ketemu. Dijawab oleh Allah dalam salat, dalam tahiyat itu sendiri. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kemudian Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ketika mengucapin, kalau mazhab Syafi'i, ketika mengucapin asyhadu an la ilaha illallah baru ngacung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Karena syahadat itu harus diucapkan dan dipraktekkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Di fisiknya juga menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Itu riwayatnya syahadat sekalian. Ya. Jadi selalu diulang dalam sholat. Bayangkan kalau orang nggak sholat, kapan dia syahadatnya? Pasti ketika nikah doang, kan gitu. Ketika nikah kita syahadat. Ada beberapa hal yang kita harus ulang syahadat ini. Pertama, ketika kita sholat syahadat. Yang kedua, ketika kita berwudu. Gitu kan? Berwudu. Kalau berwudu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ja'alni minat tahirin. Yang ketiga, ketika kita buang air. Setelah buang air. Dan bersuci. Bersucinya sama. Sekalian. Kenapa? Karena dalam hal-hal tertentu ini syahadat harus diulang kembali untuk membersihkan jiwa kita, baik najis maupun najis batin. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa. Nah, kalau orang yang baru masuk Islam itu harus mengucapkan syahadat. Harus mengucapkan syahadat. Kalau kita nggak perlu lagi mengucapin syahadat karena kita udah Islam dari lahir. Berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan begini, apakah umat Islam yang lahir dari rahim ibu yang muslim harus mengucapkan syahadat kembali? Ketika dia balik nih, udah balik, mengucapin syahadat lagi. Berbeda pendapat ulama. Ada dua pendapat besar, tapi mayoritas jumhur ulama nggak perlu syahadat kembali karena dia ketika dia lahir sudah diazankan, disyahadatkan. Makanya ketika kita lahir, Bapak sekalian, ini tempat ke-6, posisi ke-6 kalau kita mengucapin syahadat. Ketika kita baru lahir, diazanin, diazanin di sunnah muakkad. Bahkan ada mengatakan wajib. Asyhadu an la ilaha illallah, diazanin kuping kanan. Kalau di Mesir itu kan ketika melahirkan ibu-ibu itu suaminya nggak boleh masuk karena di ruang operasi. Yang azanin siapa? Dokternya. Kalau dokter di sana rata-rata bisa azan, Pak. Mau Kristen mau Islam bisa azan. Karena SOP rumah sakit itu begitu. Kalau ada yang lahir harus azan. Itu di Mesir, Pak. Mau Kristen dokternya atau mau Islam harus azan. Itu di Mesir. Nggak tahu kita di Indonesia. Mestinya SOP-nya, makanya Menteri Kesehatan itu harus SOP-nya begitu. Jadi kalau ada orang lahir, bayi lahir harus diazankan karena dia akan mendengar syahadat pertama kali dalam hidupnya ketika lahir itu. Nah, kita ini negara yang kayak gini-gini harus perhati. Kalau di Mesir udah di Saudi dan sebagainya begitu. Kalau lahir otomatis itu diazanin sama dokter. Kalau nggak ada suami. Tapi biasanya dipanggil suaminya. Udah lahir, mau azanin sendiri atau mau diazanin dokter? Azanin sendiri.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini posisi syahadat. Kapan saja kita bersyahadat. Ada beberapa tempat tadi, Bapak Ibu. Ini kenapa? Tes satu. Yang berikutnya masalah syahadat ini bagian kedua tentang syahadat. Bagian kedua ini terbagi beberapa makna posisi kita menyebut syahadat kapan saja. Yang kedua pembagian syahadat. Ya, bagian dua yang kedua. Mudah-mudahan bulan depan saya akan tampilkan di situ insyaallah. Mohon maaf ini masih pakai kitab ini. Nanti juga pakai kitab juga di situ juga nanti insyaallah. Ternyata ada infokusnya. Bulan depan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sekarang pembagian syahadat. Syahadat itu ada dua macam kesaksian syahadat. Ada namanya syahadatul tauhid, ada namanya syahadatul rasul. Jadi ada syahadatul tauhid. Syahadat tauhid itu la ilaha illallah. Syahadatul rasul Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kita bahas, ini agak panjang Bapak Ibu sekalian, kita bahas. Tapi ini inti akidah. Kita nggak ada gunanya belajar akidah kalau nggak paham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada gunanya kalau nggak kita belajar ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa makna la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah? Kita bahas syahadat tauhid dulu. Secara terjemahan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun syahadatul rasul, aku bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, rasul Allah. Sekarang syahadat tauhid. Apa makna asyhadu dan apa makna la ilaha dan apa makna illallah? Jadi detail ini Bapak Ibu sekalian. Makna syahadah ada tiga makna Bapak Ibu sekalian. Makna asyhadu itu. Pertama, asyhadu itu bermakna kesaksian. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Saksi itu adalah menyaksikan, mengakui bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya kesaksian, Pak. Kalau orang di pengadilan ada namanya saksi. Dia menyaksikan, mengakui, menjadi saksi bahwa dia benar. Kita menjadi saksi bahwa Allah itu benar-benar Tuhan. Bahwa Allah itu benar-benar yang menciptakan kita. Bahwa Allah benar-benar adalah pengatur hidup kita. Saksi. Itu makna saksi yang pertama, kesaksian, makna asyhadu. Yang kedua, makna asyhadu yang kedua adalah sumpah. Perhatikan Bapak sekalian. Sumpah. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu, maka artinya adalah aku bersumpah. Apa itu sumpah? Gak bisa lagi diterjemahkan sumpah itu. Perkataan serius tentang sesuatu yang mengandung konsekuensi. Nah, sumpah itu mengandung konsekuensi, Pak. Biasanya dalam Islam, orang yang melanggar sumpah, dia harus membebaskan budak satu orang. Fatahriru raqabatin. Orang yang melanggar sumpah, dia harus membebaskan budak. Budak itu harganya zaman dulu Bapak Ibu ribuan dinar. Ribuan dinar itu kurang lebih ratusan juta kalau zaman sekarang. Membebaskan budak, melanggar sumpah.
Kalau tidak mampu, dia puasa 3 hari berturut-turut, melanggar sumpah. Puasa 3 hari berturut-turut, itu hukuman paling rendah. Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, syahadah itu bermakna sumpah kepada Allah. Aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama tadi, aku bersaksi. Yang kedua, aku bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga makna syahadah adalah al-iqraru, mengikrarkan. Apa itu mengikrarkan? Berikrar, hampir sama juga dengan sumpah. Ikrar mahasiswa, ikrar pelajar, ya kan? Ikrar pegawai, ikrar, mengikrarkan, menetapkan, menentukan. Ikrar itu bahasa Arab menetapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah jadi bahasa Indonesia al-iqrar, maksudnya menetapkan. Al-qarar, ketetapan, pakai qaf, menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi makna syahadat itu 3 itu. Jadi kalau kita sudah bersyahadah, 3 yang sudah kita lakukan. Pertama bersumpah, yang kedua bersaksi, yang ketiga berikrar. Dan 3-tiganya itu ada resiko. Siapa sudah bersaksi kemudian bersaksi palsu, maka azabnya neraka jahanam. Dia ngaku asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia menyembah yang lain, makanya dia disebut syirik. Resikonya adalah neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, 3 dosa besar di antara 7 dosa besar. Salasun akbarul kabair, kata Rasul. 3 dosa terbesar dari 7 dosa besar. Jadi udah besar, lebih besar lagi. Apa itu? Pertama, asyirku billah, syirik, mensekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, bersaksi palsu. Jadi kalau kita bersyahadat tapi nggak pas dengan sikap kita, itu saksi palsu. Asyhadu an la, sudah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tapi dia kemudian menyembah yang lain, saksi palsu. Dia kalau nggak jatuh dosa besar yang pertama, jatuh dosa besar yang kedua, yang ketiga. Pertama syirik, yang kedua bersaksi palsu, syahadatuz zur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita sedang membahas tentang makna syahadah. Yang berikutnya kita akan membahas makna la ilaha, belum illallah. Ini kita preteli sedikit-sedikit. Belajar akidah kayak gini Bapak Ibu, harus detail. Kira-kira siap nggak saya detailkan begini Bapak Ibu? Siap? Ya, harus siap biar ngerti ya. Kalau diterangin cepat-cepat nggak ngerti ntar. Bukan selesainya kitab ini targetnya, tapi targetnya kita paham dan bisa kita amalkan. Kan gitu ngaji itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita definisikan la ilaha illallah. Nanti pertemuan berikutnya saya akan tampilkan skemanya sehingga Bapak Ibu bisa paham secepat. La artinya tidak. Disebut dalam bahasa Arab namanya lamun nafi. Lamun nafi, la yang meniadakan segala sesuatu. La, tidak. Kalau kita bahasa Indonesia tidak itu ya tidak aja. Kalau bahasa Arab beda Bapak Ibu. Ada namanya lamun nafi, ada namanya lamut ta'lil, ada namanya lamuz ziyadah, macam-macam. La itu banyak artinya. La yang paling besar, penting, yang lebih hebat artinya itu adalah lamun nafi namanya. La yang meniadakan segala sesuatu. Fungsinya itu meniadakan. Maka pakai la. Tidak ada. Bahasa kita tidak ada sama sekali. Itulah. Kalau bahasa Indonesia tidak ada sama sekali. Apa itu?
ilaha. Apa itu ilaha? Ilahun. Ilahun itu bahasa kita adalah sesembahan. Apa? Sesembahan. Apa itu sesembahan? Semua benda, semua hal, semua sesuatu yang disembah namanya ilahun. Namanya ilahun. Jadi la ilaha berarti tidak ada sama sekali sesuatu yang disembah. Bapak Ibu, ilahun itu ada 5 maknanya minimal. Ilahun. Ini detail banget Bapak Ibu sekalian. Maaf. Ilahun itu ada 5 makna. Yang pertama, ilahun itu sesembahan. Makna pertama, makna hakikinya itu sesembahan. Yang kedua, ilahun itu sesuatu yang dicintai. Jadi makna ilahun yang kedua, sesuatu yang dicintai. Misalnya, saya terlalu suka ini. Terlalu suka HP ini. Ini HP S9 Plus. Terlalu suka sampai dia meninggalkan sholat, sampai dia tidak menunaikan perintah Allah, maka ini bisa jadi ilahun karena terlalu cinta. Bahasa kita ilahun itu Tuhan atau sesembahan. Jadi ini bisa jadi sesembahan Bapak Ibu kalau kita terlalu cinta. Jadi makna ilahun itu sesuatu yang disembah, yang kedua sesuatu yang dicintai, sangat dicintai. Terlalu cinta sama istri, sampai nggak sholat, nggak ini, nggak, pokoknya istrinya doang. Istrinya bisa jadi ilahun. Bapak Ibu sekalian, makanya penting kita belajar akidah ini. Kadang orang udah melanggar, menjadikan ilahun ini sebagai Tuhan tanpa disadarinya. Ada orang, kalau saya nggak ngerokok, Pak, mohon maaf ini yang ngerokok. Kalau saya nggak ngerokok, pusing, saya nggak bisa mikir, nggak bisa sholat kalau nggak ngerokok. Rokok bisa jadi sesembahan, bisa jadi ilahun. Kenapa? Terlalu cinta merokok. Harta, fulus, terlalu cinta sama fulus, sama duit, sama rumah, sama mobil, mobilnya bisa jadi ilahun. Terlalu cinta. Makanya Allah mentauhidkan kita, mengajarkan kita tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Allah. Itu maknanya. Makanya kata Rasulullah SAW, ahbib habibaka hauman ma. Kalau cinta kepada sesuatu itu biasa-biasa aja, jangan terlalu. Nanti bisa jadi Tuhan, Pak. Itu makna kedua dari ilahun. Ibu-ibu, yang pertama tadi maknanya apa? Ilahun, sesembahan atau Tuhan. Yang kedua, sesuatu yang dicintai. Yang ketiga, ilahun adalah sesuatu yang dicenderungi, selalu cenderung ke sana. Sesuatu yang dicenderungi, al-mailu ilaihi, selalu cenderung ke sana. Bawaannya ke sana aja bawa. Misalnya dia kalau enggak hampir sama dengan cinta tadi, tapi ini lebih kepada sikap kecenderungan. Misalnya saya lebih cenderung ke liberal. Saya lebih cenderung ke artis. Saya lebih cenderung ke Amerika. Saya lebih cenderung. Jadi sesuatu yang dicenderungi. Semacam ngefans gitu kepada sesuatu, tapi berlebihan. Kalau dia nggak datang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dicenderungi, Pak. Kalau tadi cinta itu
sekedar ingatan dan kasih sayang. Tapi kecenderungan ini lebih dahsyat dari cinta. Pokoknya hidupnya ke situ aja. Kalau nggak ke situ nggak bisa aja hidup. Ada orang minum kopi. Kalau nggak minum kopi dia mati, bisa teler, bisa pusing dia kalau nggak minum kopi. Itu namanya dicenderungi, Pak. Ketergantungan. Sesuatu yang kita ketergantungan kepadanya. Kalau nggak narkoba dia pusing, bahaya, bisa mati dia. Itu namanya dicenderungi. Nah, ilahun itu bisa bermakna sesuatu yang dicenderungi. Kira-kira ada nggak orang kayak gini, Pak? Banyak terjadi. Kalau nggak ada, makanya kita tuh cenderung kepada sesuatu, hati-hati, Pak. Cenderung kepada partai tertentu, organisasi tertentu, terlalu cenderung sampai dia ta'assub. Kalau nggak itu nggak bener. Kalau nggak PDIP nggak bener. Misalnya, kalau nggak Golkar nggak bener. Itu cenderungnya begitu. Itu berbahaya. Makanya Nabi melarang ta'assub, kecenderungan berlebihan. Siapa yang ta'assub mati dalam kondisi jahiliyah. Saya kalau nggak Asy-Syafi'iyah nggak mau saya. Saya ngajar di Asy-Syafi'iyah udah 10 tahun. Jadi kalau nggak Asy-Syafi'iyah misalnya, saya nggak mau. Terlalu cenderung kemudian menyalahkan yang lain karena dia idolanya ini doang. Itu ta'assub namanya. Ta'assub nggak bisa masuk surga. Rasul bersabda, tidak masuk surga orang yang ta'assub. Kalau Mbak Ustadz ini ngajar, nggak mau dia. Tidak masuk surga orang ta'assub. Hadisnya sahih, Bapak Ibu. Jadi ilahun itu sesuatu yang kita cenderungi, yang kita ta'assub, bahaya. Kalau nggak kiai ini ngajar, nggak mau terima Islam kalau nggak dari kiai itu berbahaya. Melanggar akidah. Boleh kita cenderung, tapi biasa-biasa saja. Boleh kita cenderung Ustadz Khairon misalnya, saya. Bukan berarti tanpa Ustadz Khairon saya nggak mau belajar akidah. Belajar yang lain juga benar. Boleh cenderung ke saya, tetapi yang lain juga boleh. Gitu. Jangan kemudian dibatasi. Kalau nggak dia, pokoknya salah aja bawaannya. Kalau nggak dia, ya nggak sunnah, bid'ah pasti. Kalau nggak dia. Itu namanya ta'assub, bertentangan dengan akidah. Kenapa? Karena yang harus kita cenderungi habis-habisan itu Allah saja. Makanya illallah, kecuali Allah. Itu, Bapak Ibu. Ini makna ilah yang keberapa nih? Sengaja saya tanya begini biar kita ingat terus, terukir di otak kita. Mana yang keempat? Ilah bermakna al-marghubu ilaih, sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan. Jadi berharap-harap kepada sesuatu. Saya hanya berharap kepada, kalau tadi cenderung selalu ta'assub, kalau ini berharap. Saya berharap kepada kepada kekuatan ajaib jin. Ya harap. Nanti juga ada jin yang akan memberikan pertolongan. Itu namanya harap. Berharap sesuatu yang diharapkan. Tenang aja, nanti juga akan selesai dengan si fulan. Tenang aja, nanti juga selesai dengan dokter, pasti sembuh dengan dokter. Jadi yang diharapkan dokter saja, tidak mengharapkan Allah. Makanya Allah batasi, tidak ada yang diharapkan dengan sesungguhnya kecuali Allah. La marghuba illallah. Yang keempat tuh, yang keempat ya, yang kelima.
Yang kelima adalah la nasira illallah. Sesuatu yang dimintai pertolongannya. Tuhan itu sesuatu yang dimintai pertolongan. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun, kita langsung minta tolong. Fulan, tolong. Itu namanya sesuatu yang dimintai pertolongan. Jadi kalau kita dikit-dikit minta tolong sama selain Allah, dikit-dikit minta tolong sama Allah, itu bisa menuhankan orang yang diminta tolong itu. Menuhankan sesuatu yang kita selalu minta tolong. Oh, tenang aja, saya ada penolong saya. Hati-hati. Kenapa? Karena penolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Illallah. Itu makna yang keberapa? Kelima. Keenam. Jadi saya katakan tadi kurang lebih 5, kurang lebih. Yang keenam, la hakima illallah, yang dimintai hukumnya, ketetapannya, keputusannya. Hakim. Jadi Tuhan itu, ilah itu adalah sesuatu yang memberikan hukum, menghukumi kita. Ini halal, ini haram, itu namanya hakim. Nah, kalau kita selalu mengambil keputusan hukum dari selain Allah, bertentangan dengan akidah. Maksudnya begini, saya mah kalau bukan keputusannya si fulan, saya nggak mau. Saya kalau bukan keputusannya ini, saya nggak mau. Pokoknya dia fokus hanya keputusannya, keputusan seseorang atau keputusan sesuatu selain Allah, itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Hukum itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak Ibu sekalian, tadi la artinya apa? Tidak ada. Ilahun artinya ada 6 ya, ternyata. Jadi tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada yang dicintai. Yang ketiga, tidak ada yang dicenderungi. Yang keempat, tidak ada yang diharapkan. Yang kelima, tidak ada yang dimintai pertolongan. Yang keenam, diambil hukumnya, dipatuhi hukumnya. Nah, sekarang kita membahas tentang illah. Illallah. Illahnya itu namanya huruf at-tasbih. Kalau tadi la hurufnya itu maknanya adalah an-nafi, menafikan segala sesuatu. Kalau illah menetapkan segala sesuatu. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah, yang dicintai, yang diharapkan, yang yang diminta pertolongan dan seterusnya, illa kecuali ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya makna syahadatut tauhid. Jadi kalau kita sudah memahami seperti ini, la ilaha illallah, sempurna tauhid kita. Insya Allah. Kenapa? Semuanya Allah SWT. Itu tauhid, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa orang banyak terganggu tauhidnya? Karena nggak paham yang kayak gini. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kita andalkan, yang kita cintai dan segalanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat bergantung kita yang kita andalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini saya tutup jawaban ini. Kata-kata Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Man i'tamada ala aqlihi dhalla." Siapa yang bersandar mengandalkan kepada akalnya, maka dia biasanya sesat. Jadi dikit-dikit menurut saya,
Dikit-dikit menurut hemat saya, udah hemat ini lagi gitu ya. Saya kira dikit-dikit dia, dikit-dikit menurutnya. Enggak ada menurut Allah, menurut Nabi, menurut Quran, menurut hadis, menurut ulama. Nah, menurut saya. Kenapa? Dia bersandar kepada akalnya tok. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang bersandar kepada akalnya maka dia akan sesat. Yang kedua, man i'tamada ala malihi qalla, siapa yang bersandar mengandalkan hartanya maka dia akan miskin. Tenang aja, saya punya duit. Tenang aja, saya punya harta. Nanti saya akan punya harta dan seterusnya. Mengandalkan hartanya, kata Ali bin Abi Thalib, dia akan miskin ini orang. Yang ketiga, man i'tamada ala jahihi dzalla, siapa yang mengandalkan kedudukannya, jabatannya, maka dia akan hina. Tenang aja, saya punya jabatan. Saya akan presiden, saya akan RT, saya akan lurah, saya akan camat, saya akan pejabat, seterusnya. Orang yang mengandalkan jabatannya, tidak mengandalkan Allah, maka dia akan hina. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa man i'tamada 'ala Allah, siapa yang hanya bersandar kepada Allah, la dhalla wala qalla wala zalla, dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah miskin dan tidak pernah hina selama-lamanya. Itu inti tauhid. Ketika kita semuanya illallah, hanya Allah SWT. Kira-kira kita siap mengamalkan ini, Bapak Ibu? Siap, insyaallah. Harus siap, kalau enggak berbahaya tauhidnya. Apa waktunya sudah habis? Kalau enggak kita lanjutkan sedikit, karena ini pertemuannya sebulan sekali. Ya Bapak Ibu ya. Makanya harus agak banyak dikit karena sebulan sekali. Itu makna syahadat. Yang ke pembahasan ketiga, ini tiga besar. Anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Ini enggak lama, cepat. Nah, dalam mentauhidkan Allah itu ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Para ulama membagi tauhid kepada 3 macam. Ada namanya tauhid tauhid. Nah, tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Apa namanya tauhid rububiyah? Adalah tauhid yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi jangan ada tidak ada yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta illallah. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi kalau kita mengakui ada yang menciptakan alam semesta, langsung keluar dari Islam, langsung kafir, Pak. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ada nggak yang menciptakan? Ada. Amerika yang menciptakan gunung, langsung kafir, Pak. Hati-hati. Tauhid rububiyah. Bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua alam semesta di bawah aturan Allah. Wa qaddarahu taqdira. Allah sudah mentakdirkan, mengatur dan seterusnya. Dia ciptakan. Itu namanya tauhid rububiyah. Kata beliau yang penulis buku ini, wa annahu laisa lil alam sani'ani mutakafi'ani fi sifat wal af'al. Wa hadza tauhidun haqqun la raiba fi. Bahwa tidak ada pihak lain yang menciptakan alam semesta, ya, yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Maksudnya adalah
wa huwa istihqaquhu subhanahu wa ta'ala ayyubada wahdahu la syarikalah. Karena Allah tadi adalah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini, maka tauhid uluhiyah ini mewajibkan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain selainnya. Jadi kalau tauhid rububiyah, kesaksian kita, keyakinan kita bahwa semua alam semesta diciptakan oleh Allah. Kalau tauhid uluhiyah, keyakinan kita, keimanan kita bahwa hanya Allah yang disembah, tidak ada sekutu baginya dalam hal sembah menyembah. Ini yang kita jelaskan tadi. Yang paling kita cintai hanya Allah, paling kita harapkan hanya Allah, cenderungnya hanya Allah, ambil hukumnya tidak ada, harus Allah SWT. Itu namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa kata beliau di sini, fa inna fahu sifatu adkhulu nafis sifati fi musamma tauhid kal Jahmi bin Safwan. Jadi jangan kita seperti aliran-aliran lain yang mensifatkan Allah selain yang disifatkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Misalnya Allah itu mensifatkan dirinya Ar-Rahman, Maha itu nama Allah. Kalau sifat Allah itu Al-Wujud, Allah itu Maha ada sebelum dia ada, sebelum sesuatunya ada. Namanya Al-Wujud. Allah itu pasti ada. Jangan menganggap Allah tidak ada karena kita tidak melihatnya, berbahaya. Itu bertentangan dengan tauhid asma wa sifat. Kayaknya nggak ada Allah di sini, hati-hati. Bisa ambruk tauhid sifat asma wa sifat. Allah itu wujud qidam, dia terdahulu. Jangan kita anggap sebelum ada Allah, hati-hati, nauzubillah. Itu bertentangan dengan tauhid asma wa sifat. Allah itu ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah itu lebih dulu dari semua yang terdahulu. Wujud, qidam, baqa. Allah itu abadi selama-lamanya. Itu namanya sifat. Adapun asma itu yang 99. Berbeda pendapat para ulama apakah nama Tuhan, nama Allah itu asma Allah itu 99 atau lebih. Ada dua pendapat. Yang mengatakan 99, yang kedua lebih dari 99. Lebih dari 99. Apa manfaat asma wa sifat ini? Agar supaya kita yakin bahwa Allah itu ada lebih dahulu, paling akhir dan seterusnya. Ya, berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Yang juga kedua, kita meyakini bahwa nama terbaik itu adalah nama itu, Rahman, penyayang, dan harus kita ikuti nama itu. Kalau Allah penyayang, kita juga harus penyayang. Itu Ar-Rahim, penyayang khusus kepada umat Islam, orang beriman. Kita harus juga begitu. Beda kasih sayang kita terhadap orang kafir dan kasih sayang kita terhadap mukmin. Orang kafir kita saling bergaul aja, toleransi biasa. Tapi nggak boleh saling cinta sama orang kafir, nggak boleh. Bahkan menyetujui orang kafir menyakiti orang Islam itu bertentangan dengan tauhid. Menyetujui orang kafir menyakiti orang Islam. Kata orang kafir, Amerika misalnya nyerang Irak, kita bilang setuju, saya nggak suka sama Saddam Hussein. Setuju Amerika menyerang, dia bisa kafir nih orang. Hati-hati. Ini konsekuensi akidah. Nanti kita akan bahas. Setuju saja orang Islam disiksa,
itu bisa mengganggu akidah, Bapak. Auzubillah. Makanya kita kalau ada orang Islam diserang oleh orang kafir, hati-hati. Kita harus bela Islamnya dulu, orang Islam, benar maupun salah. Jangan dibalik. Sekarang kan banyak keganggu akidah manusia sekarang. Bela PKI, auzubillah, kan begitu. Bela sekularisme, bela liberal, bela orang kafir. Kan terganggu, banyak akidahnya terganggu. Karena apa? Tauhid ini nggak dipelajari, Pak. Nah ini 3 jenis tauhid. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita sudah menjelaskan jenis tauhid, menjelaskan inti tauhid, menjelaskan pembagian tauhid dan seterusnya. Mudah-mudahan 3 pembahasan ini bisa memberikan banyak pengetahuan kepada kita tentang akidah, insyaallah. Saya cukupkan sampai di sini. Siapa yang ingin bertanya atau menyampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Memang saya mohon maaf dari awal tadi tidak pakai infokus. Saya pikir nggak ada, ternyata ada. Nanti insya Allah berikutnya saya akan ulang ini, tetapi dalam bentuk skema detail. Oh ternyata kayak gitu. Tapi ini bisa memberikan pemahaman. Adapun skemanya nanti hanya memantapkan saja. Oh begitu. Sehingga kita ingat kembali nanti materi. Memang agak detail, Pak. Karena akidah itu harus detail. Kalau enggak, akidahnya nanti akidah apa namanya? Akidah global. Akidah global itu akidahnya umum. Kalau ilmu itu harus detail. Namanya ilmu harus detail. Tidak dikatakan ilmu kalau enggak detail. Yang kedua, apa itu Wali Songo? Wali Songo itu adalah para ulama yang berdakwah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pada abad sekitar abad 15-16 Masehi. 15-16 Masehi sampai abad ke-17 Masehi. Sebenarnya Songo ini 9 ini itu hanya angka yang diberikan gelar oleh umat Islam saat itu. Wali itu banyak sebenarnya. Para ulama zaman dulu yang berdakwah di Nusantara ini, di Indonesia ini banyak sebenarnya, bukan cuma 9. Asal usul Wali Songo. Ada 2 sumber asal usul Wali Songo. Mohon maaf, saya juga akan jelaskan secara detail biar ilmu kita juga kuat. Asal usul Wali Songo itu ada 2. Pertama, dia berasal dari Yaman dan Gujarat, India. Jadi cucu Nabi, Bapak Ibu, cucu Nabi yang ke-8 kalau nggak salah, namanya Amul Faqih, pamannya Al-Faqihul Muqaddam. Amul Faqih ini berhijrah ke India, dari Yaman berhijrah ke India sekitar abad 12 Masehi, 12-13 Masehi, hijrah ke India. Di India, makanya Islam lebih dahulu itu India dari Indonesia. Dia di India, kemudian mengislamkan India, berketurunan di sana, kemudian keturunannya datang ke Indonesia melalui jalur Aceh, kemudian Sumatera. Makanya ada kerajaan India di Sumatera. Medan itu Sumatera apa? Sumatera Utara. Namanya kerajaan Delhi Serdang. Delhi itu dari bahasa India. Nah,
wali yang pertama namanya Maulana Malik Ibrahim. Dia sekeluarga dengan anaknya, istrinya datang ke dari Gujarat itu, sehingga ada makamnya di sana. Itu kurang lebih abad ke lebih awal, abad 12, ada yang mengatakan abad 11, bahkan ada yang mengatakan abad 7 Masehi. Berbeda pendapat ulama tentang itu. Kemudian ini versi Yaman, kemudian Gujarat ke Indonesia. Versi yang kedua adalah versi kekhalifahan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sudah berkuasa pada abad ke-12 Masehi. Abad 11-12 Masehi, Turki Utsmani. Turki Utsmani itu khilafah Turki Utsmani menguasai seluruh dunia, Pak, termasuk Indonesia. Jadi negara bagiannya itu Indonesia. Indonesia dulu belum nama Indonesia. Nama Indonesia ini tahun abad ke-18 dinamakan Indonesia. Indo. Jadi abad ke-11-12 itu belum ada nama Indonesia. Namanya juga dikenal oleh orang Arab zaman dulu disebut dengan Jawi. Jawi, sekarang bahasa Jawa. Jadi Indonesia itu dikenal Jawa. Selain Jawa disebut Melayu. Jadi Sulawesi, Sumatera, Singapura, Malaysia, Kalimantan itu satu dulu. Dua kata ini, Jawa, kalau kita di sekitar sini Jawa, kalau setelah Jawa itu Melayu. Nah, Turki Utsmani mengirim ulama-ulama ke sini. Ya, mengirim ulama-ulama ke sini. Di antaranya Sunan Gresik, Sunan Kudus dan seterusnya itu dikirim oleh namanya Sunan Kudus, Pak. Dikirim oleh Turki Utsmani ke sini. Ke Indonesia, ke tanah Jawa. Juga mengirim ke tanah Melayu untuk mendakwakan Islam ke sini. Mereka kemudian menguasai ilmu Islam yang luar biasa, sehingga disebut wali atau sunan Indonesia. Ada Sunan Derajat, Sunan Giri dan sebagainya. Contoh Sunan Kudus itu dia dikirim oleh Khilafah Utsmaniyah berasal dari Palestina. Jadi Sunan Kudus itu berasal dari Palestina asalnya. Dikirim oleh khilafah karena khilafah itu khilafah Utsmani itu menguasai seluruh negeri, seluruh dunia, Pak, termasuk Palestina, Mesir. Nah, khalifahnya di Turki. Khalifah ini nunjuk ambil ulama dari Kudus, dari Palestina, kirim ke Indonesia. Dikirimlah Sunan Kudus itu ke Indonesia, ke Jawa. Ketika dia di Jawa, mendirikan masjid namanya Masjid Aqsa. Daerah tempat dia tinggal dikasih nama Kudus, Kudus Jawa Tengah. Itu dari Kudusan Palestina namanya. Beliau mendirikan masjid di Kudus itu namanya Masjid Aqsa. Jadi Masjid Kudus itu, Pak, Masjid Aqsa nama aslinya. Mengambil nama Masjid Aqsa di Palestina. Jadi bagaimana Indonesia ini nyambung dengan Palestina itu luar biasa, Pak, ada dulu. Makanya kalau kita nggak bantu Palestina keterlaluan. Ulama pertama di antara Wali Songo yang berdakwah di Indonesia ini, berjasa dengan Islam Indonesia itu Wali Songo itu namanya Sunan Kudus dari Palestina. Kemudian mereka berketurunan. Orang Jawa mensucikan angka 9. Jadi selalu 999, keturunannya itu selalu disebut 9 Wali Songo, padahal banyak ulama itu. Begitu cerita Wali Songo itu. Jadi Wali Songo itu ulama, Pak, dakwah, pendakwah. Kalau kita zaman sekarang disebut ustadz, datang dikirim, ustadz luar negeri kirim ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dakwah mereka belum selesai. Karena mengislamkan animisme, mengislamkan Hindu, mengislamkan Buddha, belum selesai. Visi misi mereka itu, mereka keburu meninggal dunia. Makanya kita masih ada yang syirik dan seterusnya. Tapi jasa mereka luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kira cukup ya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT menguatkan akidah tauhid kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا حفظا وفهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.